Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perolehan dan penghentian aset tetap. Yang pertama yaitu pengertian PPE. PPE adalah aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Aset ini memiliki umur ekonomis lebih dari satu periode dan mencakup tanah, bangunan, mesin, serta peralatan. Nah, PPE ini diakui jika memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu karakteristik PPE. Digunakan dalam aktivitas produksi atau operasional. Lalu yang kedua, bukan untuk diperjualbelikan. Ketiga, memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang keempat, berumur panjang dan diwujudkan. Yang kelima, berwujud fisik, dapat dinilai dan disentuh. Selanjutnya itu pengakuan PPE adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat jangka panjang. PPE diakui jika biaya dapat diukur secara andal, lalu memberikan manfaat ekonomi di masa depan, lalu digunakan untuk kegiatan operasional, lalu bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya yaitu biaya perolehan PPI. Biaya perolehan PPI sendiri adalah seluruh biaya untuk memperoleh aset sampai siap digunakan. Biaya perolehan PPI meliputi yang pertama harga beli, yang kedua pajak atau biaya legal, yang ketiga biaya angkut, yang keempat instalasi, dan yang terakhir biaya pengujian. Intinya semua biaya yang membuat aset siap dipakai dicatat sebagai bagian dari nilai PPI. Selanjutnya terdapat 3 jenis biaya PPI. Yang pertama biaya tanah yang meliputi harga beli tanah, biaya legal, biaya pembersihan dan peralatan tanah, serta pajak. Yang kedua, biaya bangunan, yaitu material dan tenaga kerja, biaya arsitek dan izin, dan semua biaya konstruksi. Dan yang ketiga, biaya peralatan, meliputi harga beli, biaya pengiriman, instalasi, dan juga uji coba. Saya, Nadila Seda Maulia dengan NPM Akhir 252 akan menjelaskan mengenai kapitalisasi dana pinjaman. Jadi, biasanya dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan itu akan menyisihkan dana khusus untuk proses pembangunan tersebut. Dan perusahaan itu juga sering menggunakan dana pinjaman. Nah, biaya bunga dari pinjaman tersebut disebut dengan borrowing cost. Terdapat 3 pendekatan dalam akuntansi, yaitu tidak mengkapitalisasi bunga, jadi biaya tersebut akan langsung jadi beban. Lalu mengkapitalisasi semua biaya pendanaan termasuk equity, dan yang terakhir mengkapitalisasi hanya bunga aktual dari utang. Dan metode terakhir ini digunakan oleh IFRS karena perusahaan menggunakan pendekatan ketiga, yaitu hanya mengkapitalisasi biaya bunga yang benar-benar terjadi selama konstruksi, dengan tujuan kapitalisasi ini adalah agar biaya aset mencerminkan total investasi yang sesungguhnya. Lalu, dalam hal ini juga ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu qualifying asset, yang dimana aset yang membutuhkan waktu lama untuk siap digunakan. Lalu ada capitalization period, dimulai saat konstruksi berjalan dan biaya bunga terjadi dan berakhir saat aset siap digunakan. Dan yang terakhir adalah amount to capitalize, yaitu dihitung dari bunga aktual atau weighted average. Lalu selanjutnya ada penilaian PPE. Penilaian PPE dicatat berdasarkan nilai wajar dari aset yang diterima atau yang diberikan, tergantung mana yang lebih jelas. Namun dalam beberapa hal ada hal-hal yang mempengaruhi penilaian PPE. Beberapa kondisi khusus tersebut yaitu 1. Cash discount, yang dimana selalu dianggap sebagai pengurang biaya aset, baik diambil ataupun tidak. Lalu ada deferred payment contracts atau kontrak pembayaran tangguhan
yang dicatat berdasarkan nilai kini atau present value. Yang ketiga ada lump sum purchase, pembelian lump sum, alokasi total biaya berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing aset. Yang keempat ada issuance of shares, yaitu penerbitan saham, exchange of non-monetary asset, yaitu pertukaran non-moneter. Dan yang terakhir ada government grants atau hibah pemerintah, yaitu menggunakan pendekatan. Lalu, setelah ada penilaian PPE, ada biaya setelah perolehan, yaitu termasuk addition atau biaya penambahan yang selalu dianggap sebagai pengurang biaya aset, improvement and replacement, peningkatan dan penggantian. Peningkatan adalah substitusi aset yang lebih baik, sedangkan penggantian adalah substitusi aset yang serupa. Lalu ada rearrangement dan reorganization, pengaturan kembali dan reorganisasi, biaya untuk memindahkan atau mengatur ulang aset yang ada tidak dikapitalisasi melainkan langsung diakui sebagai beban. Dan yang keempat ada repairs atau perbaikan yang bersifat rutin yang diakui sebagai beban operasi dan bersifat besar yang dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaatnya. Disposal untuk property, plant, and equipment. Terdapat dua jenis. Yang pertama ada penjualan aset tetap atau sale of plant asset, di mana perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal entry penyusutan terakhir hingga tanggal penjualan, di mana laba dicatat jika hasil penjualannya, kas yang diterima, lebih besar dari nilai buku aset pada tanggal penjualan. Sedangkan rugi dicatat jika hasil penjualannya lebih kecil dari nilai buku aset. Yang kedua, ada konversi tidak sukarela atau involuntary conversion. Itu terdapat dua tahap. Tahap pertama yaitu mencatat kerugian segera saat peristiwa itu terjadi. Dan tahap kedua yaitu mencatat keuntungan atau klaim asuransi hanya jika jumlahnya sudah pasti atau hampir pasti diterima. Dan yang terakhir itu ada pentingnya property, plant, and equipment. PPE juga memiliki fungsi yang penting dalam keputusan bisnis. Investasi dalam PPE sangat penting karena yang pertama menentukan daya saing perusahaan, kedua mempengaruhi arus kas, dan yang ketiga berkaitan dengan capital expenditure. Jika terlalu besar atau terlalu kecil, maka itu bisa merugikan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.